Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julian Rafa dari Teknik Komputer Angkatan 2020. Oke, ini adalah video saya untuk mata kuliah sesi A2, yaitu paket tracer 4.4.8 dengan judul Troubleshoot InterVLAN Routing. Oke, jadi tujuannya di sini kita adalah untuk troubleshoot ya, atau memperbaiki masalah-masalah konektivitas jaringan yang disebabkan oleh konfigurasi yang salah. Ya, jadi kita harus pastikan konfigurasi tiap device di sini harus sesuai dengan addressing table yang di sini. Kita juga dikasih beberapa komen untuk membantu kita investigasi nanti. Oke, langsung saja kita mulai dari part 1, yaitu mencari masalahnya di mana. Kita mulai dari host device, mungkin PC 1. Ya, kita mulai dari IP config. Untuk IP-nya 172.17.10.10. Benar, set and mask benar. Default gateway 172.17.10.1 benar. Oke, PC 1 nggak ada masalah. Lanjut saja ke PC 30. Sama di IP config 172.17.30.10 ya, sesuai. Subnet mask sesuai. Default gateway 172.17.30.1, 172.17.10.1. Oke, kita ketemu masalah pertama atau kesalahan pertama di sini, yaitu default gateway untuk PC 3 yang tidak sesuai dengan addressing table. Nah, oke, untuk tabelnya karena nggak bisa diedit, nanti akan saya taruh aja tabel jadinya ketika sudah tulis semua masalahnya. Dan untuk sementara, yang penting kita tahu untuk masalah pertama, yaitu default gateway yang tidak sesuai. Untuk solusinya, ya tinggal diganti. Cuman kita gantinya nanti aja karena kita masih di part 1. Oke, nah kita sekarang lanjut investigasi di switch. Enable. Pertama kita lihat dulu konfigurasi VLAN-nya. Oke, VLAN 10 untuk PC 1, VLAN 30 untuk PC 3, yaitu untuk tamu. Portnya sesuai, dan berikutnya yaitu port untuk router gigabit 0/1. Ya, dia itu masih ada di default VLAN. Oke, karena kan switchnya ini terhubung ke dua VLAN, itu VLAN 10 dan VLAN 30 untuk kedua PC ini. Ya, jadi koneksi ke router ini seharusnya dalam mode trunk. Ya, sedangkan kalau kita lihat dari show interface, ya dia kosong. Dari show interface trunk itu nggak ada trunknya. Ya, jadi seharusnya di interface gigabit 0/1 ini seharusnya dalam mode trunk, bukan mode akses. Oke, itu masalah kedua. Sekarang lanjut ke router. Ya, untuk router kita ikutin ya komen-komen yang di sini aja. Oke. Yang pertama, show IP interface brief. Ya, oke, di sini udah portnya udah dipisah ya, jadi subinterface .10 sama .30. IP-nya sesuai. Ya, namun di gigabit ethernet 0/1.10, ya ini statusnya down, administratively down. Ya, ini ketemu masalah ketiga, problem ketiga. Untuk solusinya ya kita tinggal config, lalu kita kasih comment no shutdown, yaitu untuk solusinya. Oke, ketemu masalah ketiga. Sekarang kita lanjut. Ya, kita lanjut juga dari komen yang ini, mungkin show interface G01.10, kita yang lihat 10. Nah, ini yang down tadi ya, administratively down, protocol down, IP address sesuai. Ya, ini encapsulation-nya .1Q ya untuk VLAN. Nah, namun di sini VLAN ID-nya VLAN ID 30, sedangkan ini .10 ya. Ini apa interface-nya yang .10. Sekarang coba kita lihat yang interface. Show interface yang .30. Ya, dia up. Benar, ininya sama. Nah, namun ya, jadi masalah keempat yaitu VLAN ID-nya ketukar. Yang .10 VLAN ID-nya 30, sedangkan .30 VLAN ID-nya 10. Nah, cara solusinya ya untuk menukarnya nggak bisa langsung ditukar. Ya, jadi kita harus melepas enkapsulasi dari kedua interface ini, lalu kita assign balik secara manual. Oke, sepertinya udah ketemu semua problemnya, dan solusinya sudah saya list ya di sini. Oke, jadi langsung saja kita ke step 2 atau part 2, kita implementasi solusinya. Pertama tadi di PC 3. Ya, kita ganti default gateway yang salah tadi dari 10 ke 30. Oke, sekarang S1 kita harus ganti tadi interface gigabit 0/1 jadi mode trunk. Kita harus masuk ke mode configure dulu. Untuk interface gigabit 0/1, terus switch portnya kita ganti ke mode trunk. Nah, udah up. Sekarang kalau kita lihat lagi
di show VLAN brief, ya dia udah nggak ada di default VLAN. Dan kalau kita lihat di interface trunk, ya udah ada VLAN-nya ya untuk VLAN 10.30 sama 1 itu default VLAN-nya. Oke. Sekarang lanjut ke router. Tadi ada dua masalah di sini untuk port yang down tadi, port sub interface 1.10. Kita langsung saja configure interface G0/1.10 no shutdown. Oke, udah, kita exit dulu. Nah, sekarang kita verifikasi dulu deh. Nah, udah up. Ya, sekarang kita tukar VLAN ID-nya ini. Ingat, pertama kita harus copot dulu. Jadi configure dulu. Terus sub interface yang .10 dulu deh. Oke, kita encapsulation .1q. Bukan, kita copot dulu. Jadi no encapsulation. Nah, udah copot. .1q, lupa. Nah, untuk VLAN. Nah, udah copot. Cuman nggak bisa kita assign langsung ya, karena VLAN ID yang mau kita pakai masih dipakai di sub interface yang satu lagi, yaitu .30. Jadi kita exit dulu, kita ganti interface. Nah, kita no encapsulation .1q. Oke, nah kalau yang di sini baru bisa kita assign langsung. Ya, jadi encapsulation .1q, kita kasih ID-nya. Nah, ini yang benar 30. Jangan lupa IP address-nya. Ya, 172.117.31. Lalu subnet masknya. Ups, salah. Oke, exit. Sekarang untuk interface yang satu lagi. ID-nya 10. Lalu IP address-nya. Oke. Sekarang kita show interface untuk verifikasi. Oke, VLAN ID-nya udah sesuai ya. .30 VLAN ID 30, .10 VLAN ID 10. Oke, completion-nya sudah 100%, tapi kita masih harus verifikasi networknya. Jadi pertama kita harus ping dari pertama PC1 ke router. Ini kita coba melalui dua sub interface saja. Jadi yang pertama ping 172.17.31. Ya, langsung dapat reply. Terus yang kedua yang .10 langsung di reply juga, sukses. Dan yang terakhir lewat ke PC3 langsung ya. Jadi set ping 30.10. Tunggu sebentar. Oke, berhasil juga. Oke, ping berhasil, completion 100%. Cukup sampai sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.